Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, CS Media akan menyajikan visualisasi cerita sejarah Kadipaten Donan. Tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum melanjutkan cerita, kami mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dukung kami dengan cara subscribe, like video, share video ke sosial media, dan tinggalkan komentar pada kolom di bawah video. Dan inilah cerita sejarah Kadipaten Donan. Kadipaten Donan. Dalam cerita itu, dikatakan bahwa Donan pada mulanya merupakan daerah hutan. Daerah itu mulai dibuka menjadi daerah pemukiman migrasi oleh orang-orang Banyumas. Salah satu kelompok pendatang adalah rombongan Raden Ronggosengoro, utusan dari Adipati Merapat, yaitu seorang menantu dari Adipati Wirasaba. Raden Songgosengoro beserta rombongannya akhirnya menetap di wilayah itu. Ia pandai memimpin rakyat dengan mengubah daerah Donan yang semula sepi menjadi pemukiman yang ramai. Kemudian, Ronggosengoro diangkat menjadi adipati di Donan oleh Adipati Wirasaba. Di bawah kepemimpinan Adipati Ronggosengoro, daerah Donan secara berangsur-angsur berubah menjadi daerah yang ramai dan makmur. Penduduknya hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan sandang maupun pangan. Keamanan pun terjamin, sehingga penduduk tidak merasa cemas tinggal di wilayah Donan. Kondisi Donan yang aman dan tentram itu menjadi terusik ketika ada gangguan makhluk aneh yang datang ke wilayah Donan. Gangguan itu berupa seekor burung raksasa yang oleh orang setempat disebutnya sebagai Garuda Beri. Burung raksasa ini konon sering menerkam hewan-hewan milik penduduk Donan. Bahkan juga kerap menerkam manusia yang berusaha mempertahankan binatang kesayangannya yang hendak diterkam oleh si burung raksasa tersebut. Burung raksasa itu bersarang di Pulau Nusa Kambangan. Untuk mengatasi persoalan itu, sang adipati berusaha mengerahkan segala kekuatan rakyatnya untuk membunuh binatang tersebut. Akan tetapi, usaha itu selalu gagal. Kegagalan menangkap binatang yang meresahkan masyarakat Donan tersebut mengusik sang adipati untuk mencari cara lain. Berkat petunjuk dari ahli nujumnya yang mengatakan bahwa burung tersebut dapat dimusnahkan dengan pusaka Kesultanan Demak. Maka, ia menghadap ke Kesultanan Demak untuk meminjam pusaka Demak yang bernama Kiai Tilam Upi. Permintaan sang adipati meminjam pusaka Demak tersebut ternyata dikabulkan oleh Sultan Demak. Sayang sekali, setelah pusaka itu berhasil dipinjam, ternyata tidak seorang pun yang mampu menggunakannya dengan baik untuk membunuh Garuda Beri. Oleh karena selalu gagal dalam memusnahkan binatang berbahaya itu, Adipati Donan menggelar sayembara. Dalam sayembara tersebut, sang adipati menjanjikan hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkap dan membunuh Garuda Beri tersebut. Maka, ia dapat mempersunting putrinya. Sayembara itu ternyata menarik perhatian para adipati Anom di daerah lain. Mereka berdatangan untuk menunjukkan kesaktiannya dalam menangkap binatang berbahaya tersebut.
Mereka berharap sekali dapat menangkap binatang itu. Karena hadiahnya yang cukup menggiurkan, yaitu seorang putri yang cantik jelita. Akan tetapi, ternyata para adipati tersebut, tak satu pun yang berhasil menaklukkan Garuda Beri. Para petarung menjadi takut dan lari terbirit-birit akibat serangan ganas dari binatang siluman tersebut. Sebagian dari mereka mengalami cedera, dan sebagian lagi mengurungkan niatnya mengikuti sayembara. Dengan kegagalan para adipati Anom dalam mengikuti sayembara menangkap Garuda Beri, maka sang adipati Donan menjadi putus harapan. Ia selalu merenung. Sang adipati terus mencari cara bagaimana mengalahkan binatang yang meresahkan rakyat Donan tersebut. Dalam suasana kesedihan tersebut, datanglah seorang pemuda dengan wajah yang tampan dan halus perangainya. Pemuda itu adalah seorang perjaka. Ia dikenal sebagai Santri Undik, yang disebut pula sebagai Bagus Santri. Di hadapan sang Adipati Donan, ia menyampaikan niatnya untuk mengabdikan diri di Kadipaten Donan. Ia akan bekerja apa saja demi Donan, dan akan melaksanakan titah baginda dengan penuh kepatuhan. Sang adipati, yang mendengar permohonan Bagus Santri tersebut, menyatakan tidak keberatan. Bahkan menerimanya dengan senang hati. Dengan syarat, ia sanggup membunuh binatang Garuda Beri, yang telah meresahkan rakyatnya. Meskipun Bagus Santri mengetahui bahwa syarat itu memang cukup berat, namun tekadnya yang bulat membuatnya menerima tawaran sang Adipati Donan tersebut. Sesungguhnya, Bagus Santri adalah seorang utusan dari Demak. Ia diutus oleh Sultan Demak untuk mengambil kembali pusaka Demak. Pusaka itu disebut juga dengan nama Cistilam Upi, yang dipinjam oleh Adipati Donan, karena pusaka itu sudah lama tidak ada di istana. Dengan diterimanya menjadi hamba Adipati Donan, dan berhasil menangkap Garuda Beri, maka ia berharap pusaka Demak tersebut dapat diambil kembali. Santri Undik tidak serta-merta menangkap Garuda Beri. Untuk sementara waktu, ia harus tinggal di Kadipaten Donan untuk mempelajari situasi dan kondisi bahaya tersebut. Setelah beberapa waktu, ia tinggal di Donan. Kemudian, ia menghadap sang adipati untuk menyampaikan unek-uneknya. Pertama, sebelum membunuh Garuda Beri, terlebih dahulu ia meminta dibuatkan lubang yang dalamnya setinggi manusia. Kedua, ia meminta agar disediakan kain putih selebar hasta. Ketiga, ia diperkenankan meminjam pusaka Cistilam Upi. Kecuali permintaan ketiga, semua permintaan Bagus Santri segera dikabulkan oleh sang adipati. Sementara itu, permintaan ketiga baru bisa dikabulkan setelah ia berkali-kali meyakinkan sang adipati bahwa burung tersebut hanya dapat dibunuh dengan lantaran Cistilam Upi. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya, semua permintaan sang Bagus Santri dikabulkan oleh Adipati Donan. Kemudian, Bagus Santri mempersiapkan untuk menangkap Garuda Beri. Setelah perlengkapan yang diperlukan tersedia, Bagus Santri mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sembari berdoa agar niatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas berat tersebut. Dengan diniati memberantas kejahatan dan kekejaman, maka Bagus Santri memiliki motivasi yang kuat untuk membunuh Garuda Beri.
Kemudian, santri undik mengenakan kain putih, pemberian Adipati Donan. Kain putih itu digunakan untuk membungkus dirinya, hingga menutupi seluruh badannya, dan membentuk gumpalan putih, dan lebih mirip dengan sapi berkulit putih. Dengan mengenakan pakaian itu, maka tidak tampak manusia, jika dipandang dari jarak jauh. Langkah tersebut merupakan siasat sang bagus santri agar dapat menarik perhatian Garuda Beri untuk segera menerkamnya. Kemudian, santri undik segera menuju ke tempat terbuka, yaitu tempat dibangunnya sebuah pondok bertiang tinggi. Tidak jauh dari lokasi itu juga terdapat sebuah lubang setinggi manusia, yang digunakan sebagai tempat untuk melawan Garuda Beri. Peristiwa akan adanya pertarungan antara bagus santri dengan burung raksasa itu mengundang khalayak untuk melihatnya. Para warga Donan kala itu, dengan penuh ketegangan, menantikan detik-detik terjadinya pertarungan tersebut. Bagus santri duduk bersila di panggok sambil bersemedi, seraya memohon pertolongan pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat berhasil menjalankan misi sucinya, menumpas Garuda Beri. Tidak lama kemudian, dari arah selatan, tepatnya dari arah Pulau Nusa Kambangan, terlihat bayangan hitam melayang di angkasa. Bayangan itu semakin mendekati bagus santri. Penduduk yang melihatnya pun menjadi ketakutan, dan bertanya-tanya dalam hati apa yang akan terjadi. Garuda Beri menganggap bahwa gumpalan warna putih itu adalah seekor sapi atau kambing besar yang bisa dimangsa. Garuda Beri beberapa kali mengitari dan mengamati benda putih itu. Hingga pada akhirnya, Garuda Beri itu kemudian menyambar ke arah bagus santri yang berbalut kain putih. Sementara itu, bagus santri sudah siap untuk memberikan perlawanan. Ketika Garuda Beri menukik ke bawah, bagus santri masuk ke dalam lubang tanah yang telah dipersiapkan itu. Ketika cakar Garuda Beri berdiri di atas lubang, bagus santri dengan sigap menancapkan pusaka Cistilam Upi pada bagian paha dari burung raksasa itu. Burung itu meraung kesakitan dan terbang kembali ke angkasa. Garuda Beri yang telah mengalami luka di bagian pahanya itu sudah tidak memiliki keseimbangan lagi dalam mengayunkan tubuhnya di angkasa. Binatang raksasa itu kemudian hinggap di pohon ketapang yang amat besar di tepian sebuah pantai Cilacap. Pohon raksasa itu tidak mampu menahan beban berat dari tubuh burung raksasa itu. Hingga kemudian, rantingnya bengkok dan hampir menyentuh tanah. Garuda Beri hendak terbang kembali, dan karena tubuhnya telah terluka parah, maka ia hanya dapat melayang-layang pada ketinggian yang rendah. Goresan luka akibat tusukan pusaka demak itu menyebabkan daya tahan tubuh Garuda Beri menurun tajam. Dan akhirnya jatuh ke tepian anak sungai yang tidak jauh dari Sungai Donan, bagian timur. Orang percaya bahwa cerita tentang matinya burung Garuda Beri ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah berupa suatu tempat di Cilacap yang dikenal dengan nama Grumbul Ketapang Dengklok. Artinya, pemukiman tempat pohon ketapang yang bengkok akibat tidak mampu menahan beratnya burung Garuda Beri yang kala itu sedang sakit menjelang ajalnya. Keberhasilan bagus santri membunuh Garuda Beri disambut sukacita di seluruh Kadipaten Donan. Sukacita terlihat sekali di raut wajah sang adipati, yang kemudian mendekati bagus santri dan memeluknya erat-erat.
Sementara itu, rakyat bersorak-sorai, mengeluh-elukan kepahlawanan Bagus Santri. Kegembiraan rakyat Donan bisa dipahami karena dengan terbunuhnya Garuda Beri, maka rasa mencekam yang mereka rasakan setiap hari telah hilang. Sementara itu, sang adipati juga merasa telah berhasil menyelamatkan penduduknya dari mara bahaya. Selanjutnya, Adipati Donan segera menepati janjinya. Ia segera menyerahkan putrinya, yang teramat cantik jelita itu, kepada Bagus Santri. Akan tetapi, Bagus Santri tidak segera menerima hadiah yang sudah dijanjikan oleh Adipati Donan tersebut. Bagus Santri justru menyerahkan putri tersebut untuk menjadi istri Adipati Bagong, yaitu seorang adipati di Limbangan. Alasan Bagus Santri tidak menerima sang putri karena Bagus Santri belum berkeinginan untuk menikah, dan masih senang berkelana dan berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Bagus Santri yang amat cerdik tersebut ternyata adalah Sunan Kalijaga. Ia mendapat tugas dari Sultan Demak untuk mencari dan mengambil kembali pusaka Demak, yakni Cis Tilam Upi. Dengan demikian, cerita tentang peristiwa di Kadipaten Donan tersebut dapat dianggap sebagai masa awal penyebaran Islam di Telatah Cilacap. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di CS Media, dengan nama channel YouTube-nya, channel saya. Konten cerita sejarah Kadipaten Donan ini, kami buat berdasarkan sumber resmi yakni, buku pengkajian, dan penulisan upacara tradisional, di Kabupaten Cilacap, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Tengah tahun 2006, atau dapat mengunjungi link resminya pada deskripsi video.